Perkenalkan, nama saya Taurafidi Dermawan dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang inti atom dan iptek nuklir. Inti atom adalah bagian dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron. Seperti yang kita pahami bahwa atom itu terdiri dari inti atom di bagian pusat dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengorbit inti. Dari animasi ini kita dapat melihat bahwa atom merah adalah elektron, yang berwarna cian adalah proton, dan yang berwarna kuning adalah neutron. Partikel penyusun inti. Yang pertama ada proton. Partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Terdapat pada inti atom dan bersifat stabil. Yang kedua ada neutron. Partikel penyusun atom bermuatan netral, terletak di inti atom dan bersifat stabil. Yang ketiga ada elektron. Partikel penyusun atom bermuatan negatif, terletak di kulit-kulit atom dan bersifat tidak stabil sehingga dapat berpindah-pindah. Simbol unsur. Pada nuklida, makna lambang atau notasi hanya menjelaskan informasi inti atom, tidak melihat di luar inti. Lambang atau notasi nuklida ditulis sebagai berikut. AZX atau ZXA. X adalah nama nuklida, Z adalah jumlah proton, A jumlah nukleot yang terdiri atas proton dan neutron. Jumlah proton dapat dinyatakan dengan N, yaitu N sama dengan A dikurang Z. Oleh karena itu, pada nuklida 19K39 menyatakan bahwa nama nuklida adalah kalium dengan 39 nukleon terdiri atas 19 proton dan 20 neutron. Nuklida. Yang pertama ada isotop. Isotop adalah nuklida yang memiliki nomor atom yang sama dan oleh karena itu merupakan unsur yang sama tetapi berbeda dengan jumlah neutron. Contohnya 6C13, 6C14, dan 6C15. Yang berikutnya ada isoton. Isoton adalah nuklida yang memiliki jumlah neutron yang sama dan oleh karena itu merupakan unsur yang berbeda karena mereka harus berbeda dalam jumlah proton. Contohnya 6C13 dan 7C14. Yang ketiga ada isobar. Isobar adalah nuklida yang memiliki nomor massa yang sama dan karena itu merupakan unsur yang berbeda. Karena mereka harus berbeda dengan jumlah proton. Contohnya 6C14 dan 7C14. Gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil atau mantap. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Inti ringan. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau tidak sama dengan 1. Contoh inti ringan yang stabil 5B10, 7N14. Inti berat. Inti berat stabil jika N per Z di antara 1 hingga 1,6. Inti tidak stabil jika lebih dari 1,6 atau kurang dari 1. Contoh inti berat yang stabil yaitu 45 RH 103. Energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Untuk rumusnya adalah delta M sama dengan dalam kurung
ZMP ditambah NMN dikurangi M inti. EI sama dengan delta M dikalikan 931,5 MeV per SMA. EN sama dengan EI per A. Dengan keterangan delta M sama dengan defeks massa, MP sama dengan massa proton, Mn sama dengan massa neutron, M inti sama dengan massa inti, Z sama dengan jumlah proton, N sama dengan jumlah neutron 1 SMA atau 1U, A sama dengan jumlah nukleon, En sama dengan energi ikat per nukleon, Ei sama dengan energi ikat. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembakkan dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan jumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi sangat besar. Perhatikan skema berikut. A ditambah X itu reaktan menjadi Y ditambah B yaitu produk, ditambah E yaitu energi reaksi. Dari skema tersebut, energi reaksinya E sama dengan kurung kurawal MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB dikalikan dengan 931,5 MeV per SMA. Keterangannya, MX dan MA adalah massa reaktan, MY dan MB adalah massa produk, E sama dengan energi reaksi. Reaksi inti memiliki dua jenis, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. Keterangannya adalah lambda sama dengan panjang gelombang spektrum atom hidrogen, R itu konstanta Rydberg, dan N adalah nilai kuantum utama. Beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen sebagai berikut. Yang pertama ada deret Lyman atau deret ultraviolet dengan rumus 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat dengan N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Deret Balmer atau deret cahaya tembak dengan rumus 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat dengan N sama dengan 3, 4, 5 dan seterusnya. Deret Paschen atau deret inframerah 1. Rumusnya adalah 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 3 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat dengan N sama dengan 4, 5, 6 dan seterusnya. Deret bracket, deret inframerah 2. Rumusnya adalah 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 4 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat dengan N sama dengan 5, 6, 7 dan seterusnya. Deret Pfund atau deret inframerah 3. Rumusnya adalah 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 5 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat dengan N sama dengan 6, 7, 8 dan seterusnya. Besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat berpindah lintasan. Rumusnya adalah 1 per lambda sama dengan E1 per HC dalam kurung 1 per N kuadrat A dikurang 1 per N kuadrat B. Dengan keterangan lambda adalah panjang gelombang cahaya, E1 sama dengan energi groundstone yaitu energi elektron pada kulit terendah, yaitu N sama dengan 1 sebesar minus 13,5
eV. H sama dengan konstanta Planck. En sama dengan energi elektron pada kulit ke N. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah atom X memiliki jumlah proton 36, elektron 36, dan neutron 57. Simbol atom yang benar adalah, untuk pembahasannya, diketahui jumlah proton sama dengan 36 dan jumlah nukleon atau proton ditambah neutronnya adalah 93. Penyelesaiannya adalah, aturan dalam penulisan simbol adalah AZX. X adalah nama nuklida, Z adalah jumlah proton, dan A adalah jumlah nukleon. Jadi simbol atom yang benar adalah 9336X. Materi yang kedua adalah radioaktivitas. Radioaktivitas disebut juga peluruhan radioaktif. Radioaktivitas adalah peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa atau inti helium, partikel beta, elektron, atau radiasi gamma, gelombang elektromagnetik, gelombang pendek. Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif, sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Sinar-sinar radioaktif. Yang pertama ada sinar alfa, yaitu sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Yang kedua ada sinar beta, merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Yang ketiga ada sinar gamma, adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang pertama ada serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I dilewatkan pada sebuah keping dengan tabel X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan berikut. I sama dengan I0 E pangkat minus lambda X, atau I per I0 sama dengan setengah pangkat X per X setengah. Keterangannya adalah I sama dengan intensitas radiasi setelah melewati material. X0 sama dengan intensitas radiasi mula-mula. E sama dengan bilangan natural yang bernilai 2,71828. Lambda sama dengan koefisien atenuasi atau pelemahan. Dan X sama dengan tabel bahan, serta X setengah sama dengan tabel paruh. B. Ketebalan paruh atau half thickness. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tabel keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau ketebalan paruh. Persamaannya sebagai berikut. X setengah sama dengan 0,693 per mu. Keterangannya X setengah sama dengan tabel paruh, mu sama dengan koefisien pelemahan. Peluruhan atau rarasan merupakan perubahan spontan dari suatu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton.
Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan lambda N, dengan N sama dengan N Na sama dengan M per AR dikali Na. Keterangannya, R adalah aktivitas, lambda adalah konstanta, N jumlah inti, N kecil sama dengan jumlah zat, M sama dengan massa zat, AR sama dengan massa atom relatif, Na sama dengan bilangan Avogadro. Satuan R dalam SI dinyatakan dalam Becquerel atau BQ. Pada kenyataannya, aktivitas radioaktif sangat tinggi sehingga digunakan satuan lain seperti Curie atau Rutherford. 1 Becquerel sama dengan 1 BQ sama dengan 1 peluruhan per second. 1 Curie sama dengan 1 Ci sama dengan 3,1 dikali 10 pangkat 10 BQ. 1 Rutherford sama dengan 1 Rd sama dengan 10 pangkat 6 BQ. B. Peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada besaran jumlah partikel. Rumusnya adalah Nt sama dengan N0 dikali E pangkat minus lambda T. Perbandingan setelah T second adalah Nt per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Yang kedua ada besaran aktivitas dengan rumus R sama dengan R0 dikali E pangkat minus lambda T. Perbandingan setelah T secondnya adalah RT per R0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Keterangannya adalah Nt sama dengan jumlah inti setelah meluruh, N0 sama dengan jumlah inti mula-mula, E sama dengan nilai natural, lambda sama dengan konstanta peluruhan, T sama dengan waktu, R sama dengan aktivitas setelah T second, R0 sama dengan aktivitas partikel mula-mula. Yang ketiga ada waktu paruh. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. Contoh soal dan pembahasan. Setelah 2 bulan, 100 gram radioaktif yang memiliki waktu paruh 20 hari akan tersisa sebanyak. Untuk pembahasannya, diketahui waktunya selama 2 bulan. Untuk pembahasannya, diketahui waktunya selama 2 bulan atau 60 hari. Jumlah inti mula-mulanya adalah 100 gram, waktu paruhnya adalah 20 hari. Rumus jumlah partikelnya sama dengan Nt sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T. Penyelesaiannya, T per T sama dengan 60 per 20 sama dengan 3. Nt sama dengan 100 dikali setengah pangkat 3. Nt sama dengan 100, 1 per 8. Nt sama dengan 25 gram. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Sumber energi merupakan faktor penunjang utama keberlangsungan kehidupan manusia. Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk menemukan sumber energi baru yang lebih efisien dan minim dampak negatif yang ditimbulkan. Perlu diketahui sumber energi di masa kini yang digunakan antara lain nuklir, bahan bakar fosil, dan tenaga surya. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Yang pertama ada reaktor fusi. Reaktor fusi adalah reaksi nuklida-nuklida ringan digabungkan menjadi nuklida dengan nomor atom yang lebih besar. Misalnya inti deuterium 2H dipercepat menuju target yang mengandung deuteron 2H atau tritium
3H membentuk nuklida helium. Reaktor fusi saat ini sedang berada pada tahap eksperimen di beberapa negara di dunia. Pertemuan antara Amerika, Jepang, Rusia, dan negara-negara Eropa menghasilkan suatu kesepakatan untuk membangun reaktor fusi internasional yang bernama ITER atau International Thermonuclear Experimental Reactor, bertempat di Cadarache, Prancis. Dan saat ini terdapat 35 negara yang berkontribusi dalam eksperimen ITER, yaitu Uni Eropa, China, Amerika, Rusia, Jepang, Korea, dan India. Berikut ada skema reaktor fusi. Yang kedua ada reaktor fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida radioaktif menjadi nuklida dengan nomor atom mendekati stabil. Pembelahan nuklida ini disertai pelepasan sejumlah energi dan sejumlah neutron. Reaksi fisi dimanfaatkan pada reaktor tenaga dan reaktor riset. Reaktor tenaga menghasilkan energi nuklir yang dimanfaatkan salah satunya untuk menghasilkan energi listrik. Reaktor riset digunakan dalam menghasilkan penyediaan radioisotop dan radiofarmaka yang bermanfaat di dunia kesehatan. Indonesia memiliki 3 reaktor riset yang hingga kini tetap beroperasi dengan baik, yaitu reaktor Triga 2000 di Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta, dan reaktor GA-CWBC di Serpong. Berikut ini ada skema reaktor fisi. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Yang A ada penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik perunut radioisotop ini adalah dapat dihasilkan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Contoh pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Yang B ada pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Gas SOx dan NOx didinginkan dengan semburan air. Selanjutnya, gas amonia ditambahkan ke dalam campuran pada tabung pereaksi atau vessel. Campuran tersebut diiradiasi dengan berkas elektron sehingga energinya bertambah. Akibatnya, gas SOx berubah menjadi SO2, sedangkan NOx berubah menjadi NO3. Masih dalam pengaruh iridasi elektron, kedua senyawa reaksi dengan air membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Yang pertama ada menentukan gerak sedimen. Penentuan arah gerak sedimen menggunakan radioisotop krom 51, aurum 198 atau scandium 46. Teknik yang digunakan adalah menandai sedimen di pelabuhan dengan radioisotop atau dengan membuat endapan tiruan yang diaktifkan. Sedimen radioaktif dilepas ke dasar laut di daerah yang diselidiki. Endapan radioaktif ini akan mengikuti gerak endapan asli. Yang kedua, menentukan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat rembasan atau kebocoran. Radioisotop akan larut dan bercampur dengan air sehingga apabila terjadi kebocoran pada bendungan,
Air yang telah bercampur dengan radioisotop akan masuk dan bergerak mengikuti arah rembasan. Dampak dan proteksi radiasi. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul, yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dosis radiasi serendah apapun akan meminimalkan perubahan pada sistem biologi atau dikenal dengan mutasi. Pada efek stokastik, tidak terjadi kematian sel, hanya struktur sel yang berubah. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang, dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat. Efek deterministik menyebabkan sel mati. Semakin besar dosis yang diterima, semakin parah efek yang ditimbulkan. Yang kedua, nilai batas dosis. Nilai batas dosis disingkat NBD merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Menurut International Commission Radiological Protection atau disingkat ICRP, NBD yaitu dosis yang diterima dalam jangka waktu tertentu atau dosis berasal dari penyinaran intensif secara seketika untuk mencegah terjadinya cacat somatik maupun genetik. Menurut Badan Pengawasan Nuklir atau BAPETEN, NBD merupakan dosis terbesar yang diizinkan BAPETEN untuk diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Yang C, prinsip proteksi radiasi. Yang pertama ada perisai, digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi Pengion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Perisai yang digunakan sesuai jenis radiasi, misalnya radiasi gamma dengan timbal dan radiasi beta dengan aluminium. Proteksi lingkungan terhadap radiasi dilakukan dengan melapisi ruangan dengan timbal atau menyerap radiasi saat dilakukan fotografi. Yang kedua ada jarak. Untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Mengubah jarak sumber radioaktif menjadi 2 kali lipat menyebabkan intensitas menurun 1/4 kalinya. Yang ketiga ada waktu. Saat Anda mendekati api unggun, makin lama akan makin panas. Begitu juga pada radiasi. Makin lama Anda berhadapan dengan sumber radioaktif, makin besar terkena paparan radiasi. Sehingga Anda harus mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Upayakan untuk tidak terlalu lama di dekat sumber radiasi saat proses radiografi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi dosis yang diterima secara proporsional. Contoh soal dan pembahasan. Apa kelebihan dari tenaga nuklir di bidang energi? Pembahasannya, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pembangkit listrik termal dengan panas yang didapat dari suatu atau bahkan lebih dari reaktor nuklir pembangkit listrik. Keuntungannya dari PLTN antara lain tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti karbon monoksida, merkuri, nitrogen, oksida, dan gas lainnya. Selain itu, tenaga nuklir juga mampu bertahan lebih lama, menghasilkan energi atau tenaga yang lebih besar daripada BBM dan tidak menyebabkan efek gas emisi rumah kaca. Teknologi nuklir digunakan juga untuk kapal selam bertenaga nuklir, kapal induk bertenaga nuklir, dan sebagainya. Sekian pembahasan video materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.